Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bimbel Cendikia. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris dengan tema 8 parts of speech. 8 macam-macam kata. Nah, pertama ini kita akan belajar tentang 8 macam-macam kata dalam bahasa Inggris, fungsinya dan contohnya dalam bentuk kalimat. Kita simak ya. Yang pertama adalah noun. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Sering disebut dengan kata benda. Berfungsi sebagai naming people, place, things, and idea or concept. Menamai nama orang, tempat, sesuatu, atau ide. Misalnya contohnya, this is my cat. Ini adalah kucingku. Cat, kata kucing di sini disebut sebagai noun atau kata benda. Contoh yang kedua ada I have big house. Saya memiliki rumah besar. House atau rumah juga merupakan kata benda. Kata benda yang lain misalnya seperti sky, langit, mosque, masjid, window, jendela, dan semuanya. Oke, berikutnya yang kedua ada adjectives atau kita sering sebut sebagai kata sifat. Fungsinya sebagai describing nouns and pronouns, mendeskripsikan atau menyifati kata benda dan kata ganti. Nah, contohnya adalah Julia is smart. Julia itu pintar. Smart merupakan di sini adalah adjectives ya atau kata sifat. Contoh yang kedua adalah this is big house. Ini adalah rumah besar. Big termasuk kata sifat. Selain kata-kata ini masih banyak kata-kata sifat yang lain seperti beautiful, cantik, handsome, tampan, small, kecil, large, luas, dan sebagainya. Yang ketiga ada adverb atau kita sering sebut sebagai kata keterangan. Fungsinya adalah describing verb, adjective, or adverb. Menjelaskan kata kerja, adjective, atau adverb itu sendiri. Misalnya yang pertama contohnya adalah my cat eats quickly. Kucingku makan dengan cepat. Kata quick itu adalah cepat ya. Jika tambahan L dan Y menjadi quickly, ini artinya dengan cepat. Ini quickly termasuk bentuk kata adverb atau kata keterangan. Contoh yang kedua ada they are extremely poor. Mereka benar-benar miskin. Kata extremely di sini merupakan adverb juga. Yang keempat ada verb atau kita sering sebut sebagai kata kerja. Fungsinya adalah expressing action or state. Mengekspresikan atau mengungkapkan action, tindakan, atau pernyataan. Contohnya adalah Andy plays badminton. Andy bermain badminton. Kata bermain di sini merupakan verb atau kata kerja. Yang kedua ada take your time. Ambil waktumu. Nah, di sini kata ambil merupakan kata kerja juga. Kata kerja yang lain ada do, bekerja, run, berlari, eat, makan, dan sebagainya. Yang kelima ada prepositions atau kata depan. Fungsinya sebagai links noun to another word. Melingkan kata benda atau kata yang lain. Nah, di sini maksudnya melingkan di sini adalah yang mendahului kata benda tersebut. Nah, misalnya di sini yang pertama ada contohnya under. Contoh kalimatnya seperti she was hiding under the table. Dia sedang bersembunyi di bawah meja. Kata under di sini merupakan prepositions ya atau kata depan. Kata depan dari apa? Dari the table ini. Berikutnya yang kedua ada the pen is on the chair. Pena itu di atas kursi. Nah, di sini pun kita bisa lihat mana prepositionnya, yakni kata on. Nah, preposition dari apa? Dari kata the chair. Atau di sini kata benda ya, the chair-nya, sedangkan on di sini adalah prepositions. Kita lanjutkan lagi dengan part of speech, pronoun. Pronoun ini disebut dengan kata ganti
atau replacing nouns atau pengganti dari noun, kata benda. Nah, misalnya di sini ada kata they dan di sini ada kata her. Misalnya contohnya kita baca, they are reading in the library. Mereka sedang membaca di perpustakaan. Yang kedua ada John gave her a gift. John memberinya sebuah hadiah. Nah, kata ganti yang lain atau pronoun yang lain itu ada they, we, I, you, he, she, dan it. Nah, dan lain-lain. Berikutnya yang nomor 7 ada conjunctions. Nah, conjunction ini adalah kata sambung ya teman-teman. Artinya joining words, phrase, or clause. Menggabungkan kata, frasa, atau klausa. Nah, di sini kata conjunctions atau kata sambung itu di situ ada and. Misalnya contohnya dalam kalimat adalah she is tall and slim. Dia itu tinggi dan langsing. Nah, menggabungkan kata tall dan juga slim. Ini di pertengahannya ada kata and yang disebut juga sebagai conjunction atau kata sambung. Ini menggabungkan antara dua benda ya, yakni tall dan slim. Dua kata maksudnya, yakni tall dan slim, dua kata sifat. Yang berikutnya ada I will wait until she arrives. Saya akan menunggu hingga dia tiba. I will wait until she arrives. Nah, di sini until di sini juga sebagai conjunction atau kata sambung. Nah, yang terakhir ada interjections atau disebut sebagai interjeksi ya, kata interjeksi. Nah, fungsinya sebagai apa? Showing emotions or feelings. Mengungkapkan atau menunjukkan emosi atau perasaan. Yang pertama ada kata wow. Wow itu termasuk interjections ya. Misalnya dalam kalimatnya seperti ini. Wow, that's brilliant news. Wow, itu adalah berita yang sangat brilian. Nah, seperti itu. Yang kedua ada hey. Kata hey ini juga interjections ya. Contoh kalimatnya, hey, how are you doing? Hey, bagaimana yang kamu lakukan? How are you doing? Bagaimana yang kamu lakukan? Maksudnya menanyakan pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Misalnya juga ada kata hi, hi, juga termasuk sebagai interjections. Ada kata oh atau keterkejutan. Oh, nah itu juga merupakan interjections atau kata interjeksi. Alhamdulillah kita telah selesai belajar bahasa Inggris tentang mengenal 8 parts of speech atau macam-macam kata dalam bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.